Izin record ya, Bu. Ya. Ukuran pemusatan, di mana nanti kita akan membahas mean, median, modus. Nih, pembahasan kita sama ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Paling nanti kalau belajar kita sampai kuartil saja. Karena desil dan persentil tidak kita bahas karena datanya kurang. Nah, ini di slide yang tadi PPT saya sudah berikan dari pagi tadi. Di slide kedua, ini sengaja saya mengutip dalil Al-Quran supaya sebenarnya semua mata pelajaran, semua ilmu pengetahuan ternyata termaktub di dalam Al-Quran. Tergantung kitanya sendiri mau menggali dan mencari tahu atau tidak gitu. Nah, ini di sini dia menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya tamu dapat mengetahui bilangan tahun. Nah, ini maksudnya ini sebenarnya ilmu falak juga bisa. Ini kalau ini kenapa masuk ke statistik? Ini bilangan. Terkait dengan bilangan, angka, dan lain sebagainya, makanya ini masuk juga ke dalam dikategorikan masuk ke dalam pembahasan statistik. Nah, di sini ukuran pemusatan itu apa sih? Menunjukkan kecenderungan suatu data yang berkelompok. Jadi nanti data yang kalian cari saat penelitian itu adalah data kelompok. Maksudnya data kelompok sudah tidak menggunakan data tunggal lagi. Kalau data tunggal biasanya masih datanya sedikit. Misalnya N-nya 10. N itu kemarin apa? Banyaknya data kan? Jadi ini yang berkelompok. Berkelompok itu pada nilai-nilai tertentu. Nilai pusat itu umumnya berlokasi di bagian tengah atau pusat di suatu distribusi. Jadi biar kita tahu rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa, nilai paling banyak munculnya berapa gitu. Ini teori nanti bisa kamu pelajari. Nah, yang kita pahami, yang kita pelajari apa tadi? Mean, median, dan modus. Wait, sebentar saya lihat Zoom yang satunya lagi. Soalnya pakai rektor. Oke, anak saya. Aduh, saya di remote. Oke. Apa Zoom-nya mati? Tadi masih. Ya udah direkam lagi. Matiin dulu deh. Di sini nanti kalau kalian menggunakan data populasi
Sebenarnya rumusnya sama, bedanya dia kalau dia lingkupnya besar, dia menggunakan populasi data. Ini karena misalnya rumusnya ini. Kalau dia datanya kecil, dia makanya sampel. Nah, tapi biasanya kedua ini kalau datanya sudah mulai banyak, maka dia akan menggunakan data kelompok. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti kalian bisa lihat ada data tunggal, ada data berbobot. Data tunggal itu apa? Data yang masih sedikit jumlah sampelnya. Contoh, kalau kalian mengajar anak SD, biasanya kan sudah ada tuh statistik, dia pembahasan statistik ya. Statistiknya yang masih sangat simpel, sangat sederhana. Kenapa? Karena misalnya contoh, dari 10 anak, terdapat nilai ulangannya 7, 8, 9 misalnya sampai disebutkan. Nah, berapa rata-rata ke 10 anak tersebut? Nah, itu masih datanya sedikit, maka pakai data tunggal. Bedanya itu. Kalau data berbobot, yang kemarin kalian pelajari distribusi frekuensi yang kemarin, datanya sudah banyak, ini sudah tidak bisa lagi pakai data tunggal, makanya masih pakai rumus data berbobot. Gitu ya. Bisa bedain? Saya kecepatan nggak? Jelasinnya? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, ini contoh menghitung data tunggal rata-rata. Jadi nanti kalau kalian mengajarkan adik kalian, bisa. Gimana sih cara ngitung rata-rata, Kak, misalnya? Nah, ini simbolnya X bar. Cuma di SD jarang menggunakan simbol ini karena dia masih tulisannya rata-rata. Biasanya nulisnya kayak gitu. Karena dia belum dikenalkan rumus-rumus apa simbol-simbol seperti ini. Logika berpikirnya belum sampai. Jadi masih menggunakan istilah rata-rata sama dengan, atau enggak median sama dengan, atau enggak modus sama dengan gitu. Jadi tidak menggunakan simbol. Nah, ini pertanyaannya begini. Berikut data nilai statistik mahasiswa FAI. Berapa min dari data tersebut? Nah, berarti tinggal ditambahin aja semuanya. Jumlah seluruhnya dibagi banyaknya jumlah data. Berarti 6 ditambah 7 tambah 8 sampai 7 dibagi ada berapa datanya? Oh, ada 10. Berarti dibagi 10. 10-nya itu bukan rumus ya, tapi jumlah banyaknya data. Paham? Sama dengan 7,5. Oke. Paham yang data tunggal? Paham, Bu. Bisa saya lanjut ya? Nah, ini data berbobotnya. Data berbobotnya, kemarin kalian kan sudah mempelajari cara menghitung interval, cara mencari frekuensi, cara menghitung nilai tengah. Sudah toh? Masih ingat ya? Masih ingat kan gimana caranya? Karena udah saya kasih tugas juga, pasti ingat karena ngerjain sendiri toh. Nah, di sini untuk mencari rata-rata hitung yang dibutuhkan adalah karena rumusnya sigma fxi dibagi sigma f yang tadi, ini rumusnya, nih, sigma fxi dibagi sigma f, i itu maksudnya data semuanya. Makanya kalau di satu-satunya begini, F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2. F1 itu maksudnya apa? Frekuensi di kelas 1. X-nya juga X di kelas 1. Ditambah frekuensi di kelas 2 dikali X-nya di kelas 2. Nah, karena kelasnya ada berapa tadi nih? Ada 8, berarti F8 dikali X8 gitu. Dibagi banyaknya F. Nah, makanya ini dihitung. Berarti Fx itu maksudnya apa? F dikali Xi. Dalam matematika, kalau nggak dikasih tanda, itu maksudnya dikali. Perkalian. Atau nggak F titik Xi itu juga dikali. F dikali Xi maksudnya. Kalau nggak ada titiknya juga berarti itu maksudnya dikali. Berarti ini 7 dikali 9, 3. 11 dikali 100, 10. Sampai di bawah 5 dikali 2, 1, 2. 1060. Nah, ini kalian jumlahkan. Maka hasilnya 11486. Paham?
Nah, ini frekuensinya yang kemarin kan datanya ada 80. Paham? Paham, Bu. Nah, tinggal dimasukkan. Berarti rata-ratanya berapa? Tadi jumlahnya kan sigma fx itu kan 11.486 dibagi sigma f. Sigma f-nya kan 80. Berarti 143,57 dibulatkan jadi 144. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Enggak, Bu. Enggak ya? Ya, Bu. Ini lagi jelasin anak TK. Bisa saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini untuk menghitung apa? Oh, rata-rata ukur. Kenapa ada log-logan? Kok ada log-logan sih? Karena rumus rata-rata ukur itu dia menggunakan rumus anti-log kali sigma F log X dibagi sigma F. Nah, berarti kita butuh di sini harus ada log X-nya. Nah, makanya di tabel ini kalian buat log X. Nih. Caranya gimana? Jangan warna kuning, nggak kelihatan. Merah. Kok nggak kelihatan? Kita kan. Kok jadi. Aduh. Ini aja. Tadi harus. Nah, ini nah ini kok ini log X. Log X-nya dari mana? Kan ini X toh. Nilai tengah itu X toh. Iya, Bu. Ya kan? Iya. Kamu berarti di kalkulator kamu pencet log, berarti log 93. Ditaruh di sini 1,968. Log 110 taruh sini. Sampai log 212 taruh sini. Paham? Paham. Paham, Bun. Terus F log X. Tinggal dikali, berarti F-nya yang mana? Yang frekuensi, berarti 7 dikali yang tadi barusan kamu cari lognya. Taruh di sini. Sama, 11 kali 2,041. Sampai ke bawah, terus dijumlah. Paham? Saya kecepatan nggak? Bu, yang F log X-nya itu apa, Bu, tadi? Agak Ini nyambung. F log X itu maksudnya artinya adalah F dikali log X. Bu, kalau yang log X itu gimana, Bu? Oh, Log X. Log itu iya. kan tadi saya bilang log X-nya dari mana? X-nya dari nilai tengah ini. Berarti log 93 kalian taruh sini sama dengan 1968. 1 koma. Log 110 sama dengan ini. Taunya dari mana? Kamu ngetik, kamu nulis di kalkulator, pencet, hidupin kalkulatornya di on, jangan lupa on dulu. Ntar nggak bisa on langsung kamu pencet log, kagak keluar juga hasilnya. On, hidupin, baru pencet log. Di situ kan ada log, tulis log, baru ketik angka 93, terus sama dengan keluar dia hasilnya. Jerawat di hidung sakit banget. Ibu. Ya. Bu. Ini jadinya Ya. ngambil 2 angka di belakang koma apa 3 angka di belakang koma, Bu? 2 angka aja. Ini kan contohnya aja. 2 angka aja, Bu. Ibu mau nanya, Ya. yang F log X-nya itu kan hasilnya 13.776. Berarti itu hasilnya dari 7 kali 1968 ya, Bu? Ini bukan 13.000, 13,776. Ya, Bu. Ya.
Iya, Bu. Jadi dikali 7 dikali ini, 11 dikali ini, 18 dikali ini, gitu, paham? Terus dijumlahin. Hasilnya ini 171,378. Kita lanjut. Lanjut. Ibu, Bu. Ya, ini barusan saya ngitung kalau misalnya pakai 2 angka di belakang koma hasilnya beda sama Ibu, Bu. mana? Ini kan Ibu ada yang 3 angka di belakang koma, ada yang 2 angka di belakang koma, Bu. Nah, ini saya ngitungnya semuanya pakai 2 angka di belakang koma, tapi hasil Nggak penjumlahan apa-apa, nggak signifikan kok kalau koma nggak terlalu jauh. Karena kan unjuk ending terakhirnya juga ada dilakukan pembulatan. Ya, Oke, Bu. dia nggak terlalu signifikan kok. Yang penting angka intinya. Paling beda satu angka nggak apa-apa. Bulatannya masih ke atas, Bu. Apa pembulatannya? Enggak, pembulatan standar. Enggak, berarti kalau yang ke bawah, yang ke atas, ke atas. Kita pakai yang pembulatan standar. Yang 0,5 baru naik. Kemarin contohnya itu dalam menghitung banyaknya kelas, dia menggunakan pembulatannya ke atas. Kemarin gitu kan, masih ingat nggak? Iya. Nah, yang ini masih bingung nggak? Ibu, Pakai kalkulatornya kalkulator saintifik ya, jangan kalkulator warung. Nggak ketemu, ada log-logan juga nggak ada. Oh, saintifik ya, Bu ya? Ibu, Bu. Ya, Bu. Tapi itu hasilnya beda tahu, Bu, jadinya, Bu. Mana? Ini kan saya ngitung kalau misalnya pakai 2 angka di belakang koma semuanya hasilnya 171,6 sekian, Bu. Berarti kan kalau dibuletin 172 ya, Ibu. Nah, ini misalnya Ibu 171,37 berarti kan dibuletin 170, Bu. 171. Nggak apa-apa, kan beda, cuma kan makanya saya bilang bedanya 1 atau 2, nggak. Kan memang itu nanti pembulatan. Maksudnya nanti karena kita menggunakan koma, nanti kamu bisa jelaskan di penguji bisa, karena ini signifikan penggunaan koma aja. Bisa saya lanjut? Yang ini masih bingung? Enggak? Ya, Bu. Nah, Coba, Bu, lanjut. di sini tinggal masukkan ke rumusnya. Ini baru log ya tadi ya, karena pakai log. Berarti kita kerjain yang ini dulu nih. Yang tanda kurungnya dulu nih. Sigma F log X dibagi sigma F 171,378 dibagi 80. 2,142. Nah, karena rumusnya anti log, maka kamu pencet lagi di kalkulator. Shift log Ya. Itu anti-log maksudnya apa, Bu? rumusnya. Rumusnya. Untuk mencari rata-rata ukur itu, rumusnya anti log perkalian yang tadi. Oh. Belum ngerti, Bu, yang anti-lognya, Bu. Nggak ngerti. Anti-lognya jadi berapa? Kok anti-lognya jadi berapa? Shift log ketik 2,142 sama dengan keluar hasilnya. Kayak gitu maksudnya, yang ngerti, Bu. Bisa saya lanjut? Atau lagi mencoba di kalkulator?
Bu, itu G-nya dari mana, Bu? Apa? Dari G. Itu simbol untuk rata-rata ukur itu G. Tadi kan kalau rata-rata hitung itu kan X bar. Ini loh, ini yang tadi nih. Ini kan kalau rata-rata hitung X bar depannya. Kalau rata-rata ukur itu G. Berarti G-nya itu antilog dari 2,142 ya, Ibu? Iya, betul. Hasilnya benar nggak? Bu, ini nyari antilog di kalkulator logonya mana sih, Bu? Shift. Kamu pencet shift, lock. Itu artinya anti-lock. Shift, lock. Dicoba dulu, makanya dicoba biar dari mana hasilnya. Shift tuh kan ada di atas tuh, paling pojok atas. Shift, lock. Pencet angkanya. Sudah ketemu? Sudah dicoba? Di kalkulator HP nggak ada ya anti-locknya? Shift lock ya di kalkulator HP nggak ada lah. Kalkulator saintifik. Ada kayaknya Shift-nya di mana? Saya nggak ketemu juga kalau kalkulator di handphone. di Iya, di itu HP nggak ada shift, Bu. dimiringin. Iya, shift-nya nggak ada. Dimiringin, Bu. Adanya sin. Layarnya dimiring, guys. Adanya sin sama sin, Kak. Iya, adanya sin kos tangan. Nah, iya itu. Di HP aku Ada. ada, Bu. Kalau dimiringin, HP saya ada, Bu. Ada? Iya, Miring tapi gitu, dimiringin dulu. Iya, lock mah ada tapi shift-nya nggak ada, Bu. Iya sih. Ini saya juga ada. Mungkin di saya nggak ada soalnya. Shift itu untuk yang di laptop kan, Bu, maksudnya? Laptop di kalkulator. Kalkulator laptop maksudnya ya. Iya. Di laptop saya nggak tahu kalkulator laptopnya di mana. Dicari pencarian aja, Bu. Oh, saya nggak tahu, nggak pernah nyoba. Cari pencarian, habis itu buka. Berarti kalau yang ada shift-nya, Ibu pakai kalkulator apa, Bu? Saintifik. Kalkulator yang ngitung ilmu falak itu loh. Kalkulator ilmiah. Download di Ya. Play Store gitu, Bu? Hah? Download dulu di Play Store. Di Play Store tuh kurang lengkap. Kalau lengkap itu beli. Saya dulu nyoba gitu, Bu, download di Play Store. Nggak dapat, nggak lengkap. Nggak ada ya, Bu. Ada. Shift. Kalau mau mah yang di komputer aja, di laptop. Di laptop juga ada kalkulator ilmiah. Shift itu untuk mengukur yang mana, Bu? Itu untuk merubah rumusnya itu menjadi anti-lock itu loh, Neng. Kan adanya di kalkulator itu lock aja. Nah, sedangkan rumusnya adalah anti-lock. Nah, anti-lock itu menggunakan shift itu, begitu.
Oh, ya paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oh, anti gitu ya, Bu, kayak waktu itu. Bisa lanjut nggak? Bisa. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, ketemulah tuh rata-rata ukurnya begini. Sekarang ke rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Untuk data tidak berkelompok, rumusnya ini untuk data apa, Nak? Mau ngapain? Enggak main. Nah, ini rata-rata harmonis. Ini rumusnya ini. RH, simbolnya rata-rata harmonis. Kalau tadi rata-rata ukur G. Kalau ini RH. Kalau rata-rata itu tadi X bar. Nanti lagi ngajar ya, Nak ya. Nah, ini masukin ke tabel lagi. Tadi kan dia butuhnya F per X kan? Tinggal dibagi F-nya berapa, dibagi X-nya berapa. Berarti 7 dibagi 93. Sampai 5 dibagi 2, 1, 2. Dijumlah 0,582. Keluar dua-duanya deh. Nanti lagi ngajar nih. Yang ini paham nggak? 7 dibagi 93, 11 dibagi 110. Bersut. Ini paham? F per X itu paham? Paham. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Aduh. Nah, tinggal masukkan sigma F dibagi sigma F per X. Sigma F itu tadi jumlahnya data. Dede udah ketahuan dikunci, keluar deh dua-duanya deh. Udah dikunci, dibuka, kunci, dibuka. Nanti lagi ngajar. Ya udah ke bawah. Makan ya, makan dulu sana. Nggak berantem-berantem. Maaf. Nah, ini sigma F itu tadi dari jumlah banyaknya data yang kemarin. Masih ingat kan? Dibagi yang tadi barusan kalian hitung, sigma F per X. Yang tabel ini. Yang angka ini 0,582. Iya. Dihitung, ketemulah segini. Paham? Paham. Yang lain, Bu. Yang lain paham nggak? Halo, hai. Hai, halo. Bu, tadi koma standarnya gimana deh, Bu? Hah? Iya, komanya kalau misalnya lebih dari berapa jadi ditaikin satu angka kayak gitu-gitu, Bu. 5.
Yang lain paham nggak? Paham, Bu. Bu, berarti Ya. kan kita selanjutnya median ya. Mm-mm. Itu yang sebelumnya cuma rata-rata doang, Bu. Cuma rata-rata doang. Harus melewatinya. Ah, ah. Ini paham nggak? Bisa lanjut nggak? Yang lainnya paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Harus respon ya, saya tahu dari mana kamu nggak pahamnya, gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini sekarang bahas median. Median itu apa? Nilai? Tengah. Nah, Tengah. nilai tengah itu dari mana? Nah, nilai tengah itu dari mana? Dari data kita. Data kita kan ada 80 nih. Berarti nilai tengah itu dari mana? Berarti 80 dibagi 2. 40. Jadi 40. Paham ya? 10. Ini kalau Iya, Bu. datanya 50 berarti mediannya berapa? 2, 5 gitu ya? Kalau 60, 30. 30. Paham? Paham, Bu. Gimana, Bu? Kurang paham. Gimana, Bu? Gimana? Median itu kan nilai tengah. Kita mau tahu nih nilainya. Kan ini kemarin nilai kan? Nilai-nilai kan? Iya, Bu, nilai. Nah, kita mau tahu nih nilai tengah itu ada di mana sih? Disesuai dengan banyaknya data. Banyaknya data kita kan ada 80. Berarti nilai tengah 8 dari 80 berapa? 40 kan? Nah, posisi 40 di frekuensi ini ada di mana angka nilainya? Oh, kita hitung 7 tambah 11 tambah 18. Ini masih kurang dari 40. Berarti posisinya ada di 19 toh? Berarti Iya, Bu. range angka Betul. nilai-nilai median itu ada di antara ini nih. Gitu. Oh, iya. Paham Iya, nggak? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, berarti kita masukkan ke dalam rumus. Ini tahu ya, menentukan nilai tengah dulu, tahu ya posisinya ya. Kita baru nyari tahu posisinya dulu. Nah, Iya, kita Bu. masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa sih? Median ini med sama dengan LO ditambah C buka kurung N bagi 2 dikurang F besar per F kecil. Apa nih? Ini simbol-simbol ini. LO adalah batas bawah kelas median. Minggu lalu kita sudah bahas tuh batas bawah, batas atas, masih ingat? Masih. Nah, kalau batas bawah kita makanya digunakan dikurang 0,0, masih ingat kan ya? Kalau batas atas ditambah 0,5. Berarti ini batas bawah maksudnya. Nih F besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Berarti semuanya nih di mana maksudnya? Ini berarti semua, ini kan kelas median di sini kan tadi posisinya? Iya. Nah, berarti semua jumlah kelas sebelum kelas median berarti jumlah ini. Iya. Paham? Kan sebelum kelas median, berarti kan jumlah seluruh kelas sebelum kelas median. Berarti yang 3 kelas di atas sebelum kelas median tadi. Paham? Iya, paham, Bu. Nah, lalu F kecilnya itu apa? Frekuensi di kelas mediannya. Nah, ini 19. yang penting itu ada, ya. Ini berarti F kecilnya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini 135,5 dari mana? LO tadi, batas bawah. Kan tadi 136 toh? Karena batas bawah dikurang 0,5. Ya.
Ya, saya nggak ulang lagi nih, Bu. Mau sudah dari mana, Bu? Gitu. Ntar nggak, minggu lalu sudah. Kamu tonton lagi YouTube-nya yang minggu lalu. Saya nggak mau ngulang lagi. Nah, ini ditambah C. C itu yang kemarin kalian sudah hitung juga tuh, interval. Ya. Ya. Nah, ini 40 dari mana yang tadi? N dibagi 2. N-nya 80 dibagi 2. Iya. Ini 36 dari mana? Yang tadi jumlah seluruh kelas sebelum kelas median. Berarti 7 ditambah 11 tambah 18. Ya. Paham ya? Per F kecilnya apa? Frekuensi di kelas median. Oh, frekuensi di kelas median itu 19. Ya. Nah, dimasukin udah, ini cara ngitungnya. Ini kamu yang ini dulu, tanda kurung dulu dikerjakan. Berarti kan 40 dikurang 36 berapa? 4. Berarti 4 dibagi 19. Hasilnya 0,210 baru dikali 17. Hasilnya 3,57 baru ditambah. Nah, ternyata mediannya itu adalah 139. Nih, kan range-nya dari 136 sampai 152 toh. Ada 139 juga toh di dalamnya gitu. Iya, Bu. Iya, Bu, ada, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham gak nih? Baru median. Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Sedikit-sedikit paham, Bu. Bisa saya lanjut? Atau rehat dulu otaknya sejenak? Silahkan. Lanjut aja, Bun. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Sekarang modus. Modus itu biasanya kerjaan lelaki. Nilai paling sering keluar, ya, Bu. Salah ya? Salah, Iya Bu. kan, artinya modus itu kan paling banyak. Berarti paling banyak ngegombalin gitu. Makanya saya suka gitu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini Ya gitu nilai yang... konsepnya, Bu. Oh, nggak gitu konsep. Konsepnya beda, ya, Bu. Ini Lain konten, matematika. Bu, lain konten. Oh, lain Beda, konten. ya. Sama aja, saya mengartikannya sama aja. Kamu kalah. Nah, habis serius-serius banget muka kalian semua. Iya, Bu, ini sumpah. Bingung, Bu. Serius ini, Bu. Ini lagi berusaha mencerna, Kuliah, Bu. Bu. Jarinya pusing, makanya saya intermezzo. Sulit, Bu. Mana biar minggu connect, lalu belum Memasukkan nonton, Bu. angka. Tuh mukanya Ya, serius biar banget. ragu-ragu. Biar connect, Bun. Iya, iya. Bu. Biar Memasukkan terkoneksi. rumus kotak. Masukkan rumus kotak. Rumus mah nggak usah dimasukin. Paham? Iya, yang Saya juga kagak hafal rumusnya. Karena udah sering jadi hafal. Baik, Bun. Putra. Halo, Assalamualaikum. Terlu. Mana sih? Iya, Mana sih? Dia sukanya di Orang- pojok-pojok. Kalau laki kan sukanya Tuh. pojok-pojok Hah. tuh. Oh, Oh, mana? Dia suka mojok-mojok itu shift tuh di pojok kiri. Dah. Hani Pokoknya dulu kalau lanjut, Pak. belajar statistik ini pelajaran anak laki lah pokoknya. Kenapa teh? Hani dulu Belajar anak anak IPA. laki, Bu. Enggak, lu pakai buat ini, buat apa namanya? Kita mempelajari lelaki nih. Ilmu falak. Dulu pas SMA. sama aja, Bu, kayak ilmu falak. Sudah? Ya, Bun. Bu, Fokus lagi. Apa? yang pertemuan minggu lalu tuh yang YouTube yang Ibu share di kelas C kemarin kan ya, Bu? Iya, betul. Oke. Belum sempat saya tonton soalnya, Bu. Makanya saya bingung, Bu. Oh iya. Iya, karena yang kelas C cuma 7 orang, jadi saya suruh gabung aja. 7 orang saya ngajar. Subhanallah. Isinya semester atas semua lagi, Bu. Iya. Jadinya Itu kelas digabungin. khusus, Bu.
Nah, sekarang kita ke modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang banyak muncul. Nah, di sini LO masih sama. Nah, tapi ini lihat karena fokusnya di modus. Modus kan nilai yang paling banyak muncul berarti frekuensi yang paling banyak gitu kira-kira. Paham? Nah, LO-nya di kelas modus. Ingat, LO-nya di kelas modus. Nah, B1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum di kelas modus. Ingat ya, kalau sebelum itu di atasnya, ingat ya. Yang di atasnya. Kalau di bawah IFB2-nya di kelas bawahnya. Kita masuk ke tabelnya supaya kelihatan. Nah, nilai berarti tempat posisi modus ada di mana? 19, Bu. 19, Bu. Mana yang paling banyak kan? Iya, Bu. Sudah terlihat. Sudah. Nih. Nah, berarti LO-nya ini bukan karena di median sama modus berhubung, ini memang kebetulan gitu ya. Nanti siapa tahu datanya beda. Tapi memang iya median tidak meluluansi median sama modus itu tepat posisi frekuensinya sama. Itu ya. Ini karena berhubungan modusnya juga di posisinya 19 gitu. Paham ya? Ini bukan rumus. Iya, Bu. Bisa berbeda tempat nanti. Nah, berarti LO modusnya juga sama toh? Di sini juga. Iya. Sama, Nah, Bu. berarti 135,5 itu juga sama. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ditambah 17 nih C tadi yang interval. Nah, B1-nya apa? Frekuensi dikurang kelas di bawah di atasnya sebelumnya. Berarti ini kan frekuensi modusnya 19. B1 itu yang mana? Berarti 19 dikurang 18. B2-nya berarti 19 dikurang 6. 6. Paham? Paham, Bu. Iya, Bu. Nah, dimasukkan. Berarti 1 dibagi 1 ditambah 4, 13. 12. Nah, ini ditambah dulu nih, berarti 14. Berarti baru dihitung 1 dibagi 14 berapa? Ketemu 0,071, baru dikali 17. Nah, 17 baru dikali tadi kan, ketemu 1,207. Udah baru ditambah 136,707. Baru dibulatkan jadi 1,3. Iya, Bu. Jadi 137. Masih. Kenapa? Paham? Paham, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. ISO, Ibu. ISO. Nah, sekarang kuartil. Kuartil itu setiap tata letaknya. Letak kita mau tahu nih, letak di 1/4 data berapa sih? Letak di setengah data berapa Mau sih? diisi pulsa aja apa kota langsung? 1 GB mah cepet habis. Lanjut, Bu. Abang tukang pulsa. Lanjut, Bu. Jangan repot-repot kalau mau transfer ke saya. Kalau transfer ke saya jangan sedikit. Saya nggak bisa kalau sedikit-sedikit. Awas ke hack. Jangan sampai sekali lagi. Tapi kalau nama saya, kasihan lo udah ada yang kenal lo. Kemarin Pak Rifin 500.000 mahasiswa. Astagfirullahaladzim. Itu parah, Bu. Itu beneran, Bu? Ada yang kena, Bu? Beneran anak semester 2. Iya, Namanya mahasiswa baru lah ya. Aduh, saya juga pernah, Bu. Aduh, diingatkan kembali. Nah ya. Untung Bu Lisma nggak pernah minta-minta ya. Kalau mau minta, mintanya Pak Jero aja. Nggak nanggung-nanggung. Lanjut. Fokus lagi. Biar nggak pusing. Kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian sama besar.
4 bagian sama besar tuh maksudnya apa? Kayak saya ngebayanginnya, saya bikin lingkaran deh. Saya bikin lingkaran. Saya bikin lingkaran dibagi 4. Kan sering makan pizza toh? Iya. Pizzanya Ya, Bu. Alhamdulillah. yang kebanyakan. Yang sering siapa tuh? Yang ini yang isinya 4, yang potongannya 4. Ya, Bu. Iya. Nah Pakai itu hemat, Bu. ini kita mau tahu ini 1/4 ini. Jadi kuartil itu bayangan data di setiap 1/4 ini. Ini kan kalau dibagi jadi 1/4 toh, 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 1/4 gitu kan? Ya, Bu. Pernah belajar pecahan toh? Iya. Pernah, Ibu, pasti. Ini kenapa tadi saya bilang presentil nggak kita bahas? Presentil karena datanya 100. Kan data kita cuma 80, makanya kita nggak bahas. Itu datanya kalau pakai populasinya sampai 400. Gitu. Biasanya jarang, makanya yang sering diajarkan adalah kuartil. Nah ini, kita mau tahu nih tata letaknya. Di setiap 1/4-nya. Jadi harus sama besar. Nah, rumusnya seperti ini. Sama LO, tapi LO di kelas kuartil yang pertama. LO di kelas kuartil, berarti LO-nya dia akan beda-beda nih, gitu kira-kira. Paham? Paham. Paham, Bu. Karena 1/4 data dari, kita lihat lagi. Tahu 1/4 data dari mana sih? 1/4 dari 80 berapa? 20. Berarti posisinya di 18. ya, berarti LO-nya 118,5. Paham ya? Nah, L2 berapa? Q2 berapa kuartil kedua? Berarti 40. setengah toh? 40. Berarti dia sama kayak median. Q2 itu pasti jawaban median. Jaringan. Karena rumusnya sama toh? Sama median. Putus, Bun. Masa? Agak putus-putus tadi. Tadi, Bu, tadi. Sekarang udah mending. Sekarang udah normal lagi, Bu. Q2 itu atau kuartil 2 itu dia jawabannya adalah median. Pasti kalau kamu cari, karena rumusnya sama, coba lihat. Rumus median ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi? Iya. Jadi saya nggak bahas ini ya, Q2 ya udah. Tadi ya udah. Nah, Q3 berarti berapa? Data 3/4 itu 60 toh? Berarti LO-nya berapa? 60. Ini 55. 55 baru tambah 6. Berarti posisinya ada di sini, Q3. Berarti 152,5. 5. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Maaf, Q3 tadi mana? Q3 itu data 3/4 toh? 3/4 dari data, banyaknya data. Berarti 3/4 dikali 80 gitu loh, sama dengan 60. Iya. Ya Allah, untung Pak Arifin laki-laki, dia sampai ke polisi loh. Ngurusnya. Iya. Bu. Kemarin saya nelpon Pak Arifin, Bu. Terus katanya iya gitu. Keluarin saya dari grup gitu katanya. Ya udah. Iya semuanya. Nah ini kalau saya mah saya ogah banget. Saya kagak ngerti. Saya ke kantor polisi saya takut. Nah ini data Q4 berarti yang di sini paham ya? Berarti 203,5. Nah ini tinggal masukin berarti 1/4 N berarti datanya 20 dikurang F besar. F besar tadi pengertiannya apa? Data jumlah frekuensi di sebelum kelas median. Kuartilnya. Kuartil ya, Bu. Ini kan lagi kuartil. Iya. Ini kan lagi kuartil. Berarti yang itu ya tadi kuartil 1-2-nya, Bu.
Q1-nya di sini toh, berarti F besarnya adalah 18. Nah, terus berarti di sini tadi 20 dikurang 18 per F kecilnya berapa? Lihat datanya lagi, F kuartilnya berapa? 18 juga. Berarti per 18 gitu. Nah, ini berarti kalau ini 60 dikurang F besarnya berapa? Berarti posisi 60 di mana? Di sini. Berarti jumlah dari sini sampai sini. Sampai sini, paham toh? Iya, Bu. Nyari Q3. Kalau nyari Q3, Q4 berarti dari atas sampai bawah. Dari sini sampai sini nih. Q3. Karena posisi kuartil 4-nya di sini toh. Oh iya, Bu. Iya, Paham nggak? iya Bu. Sedikit-sedikit. Iya, Bu. Kenapa kuartil 4-nya Kalau udah di bawah, paham Bu? konsep F besar, kuartil 4 bawah. Berarti LO-nya berapa kalau kuartil 4 yang bawah? Berarti kuartilnya kan 203,5 kan? Iya. Ditambah C, C-nya interval 17. Dikali 4/4 F. Berarti kan 4/4 itu kan 1 kan? Iya. 1 dikali Iya, 80 Bu. berarti 80 toh. Iya. Iya. 80 dikurang F besarnya berapa? Berarti ingat aja nih jumlah semuanya 80. Berarti jumlah semuanya ini 75 toh? Iya. Bu. 75. Nah, berarti kurang 75 per F-nya itu 5. Berarti berapa? Dihitung dah tuh. Nih, saya contohin tuh. F satunya. Tuh saya contohin. Gini. Ini dikali dulu. Baru ditambah. Paham? Paham? Bu, tadi F kecilnya yang apa, Bu? Yang mana? Di F atasnya kecilnya 1 di ya? yang frekuensi di kuartilnya. Berarti Kalau dia lagi kuartilnya kuartil 4, berarti ya ini F kecilnya. oh. Frekuensinya kan? Iya, iya. Paham? Iya, Bu. Ibu, Ya? hanya mengingatkan Ibu, jam 12 absen. Oh iya, sebelum Iya, Bu. Absen. coba kita lihat lagi ya. Iya, Bun. Kan tadi kalian lihat kan? Itu sama dengan L0 118,5. Itu kenapa dia yang 118,5, Bu? Karena LO di tempat kuartil 1. LO di tempat kuartil 1 kan posisinya 20 toh. Iya. 20 ada di mana? Di sini posisinya. Berarti dia 118,5. Ini, ngeliat layarnya kan? Iya, Bu. Data yang ke-20 loh, data angka yang di ke-20 itu di mana posisinya? Ada di sini kan? Ini Q1 di sini toh. Iya. Saya warnain warna. 18. Nah, LO itu kan LO di tempat kuartilnya dia. LO itu kan batas bawah. Berarti posisi batas bawahnya posisinya di 119 toh. Berarti dikurang 0,5. Berarti 118,5. Paham, Bu, kalau itunya. Terus tadi yang 20 itu apa, Bu? Hah? Yang 20. Hasil dari Kan 40. Seperempat dari 80. Seperempat dari 1/4 dikali 80. Seperempat dari 80, jadi 20. Yang tadi saya bikin pizza-pizzaan itu loh. Iya. Ceritanya pizza-pizzaan. Ini kan 1/4. Biar lapar ceritanya.
Makan pizza enak nih. Oh iya. Boleh, Kak. Bun. Bentar ya, azan dulu ya. Iya. Samsul Huda nggak ada di absen ya, Bu? Nanti kamu di kelas yang C. Apa? Ya. Ini saya cuma mau mastiin, Bu. Itu Uh-uh. C dari kelas kedua batas atas dikurang kelas 1 batas atas ya, Bu? Bukan, C di pertemuan yang YouTube pertama. Coba kamu tonton dulu. Iya, soalnya Ntar saya kalau- nyari rumus di internet, rumusnya begitu, Bu. Intervalnya, Bu. Oh, enggak. Ya, oke. Interval Nanti itu saya kemarin kan dari yang kemarin rumus apa? Range dibagi panjang R kelas. dibagi K. Panjang kelas ya. Panjang kelas kan, Bu? Hasil dari panjang kelas, Bu. Bagi panjang kelas. Iya. Range dibagi jumlah kelas. Iya. Oke. Ditonton dulu aja YouTube-nya, baru nanti kalau bingung tanya lagi ya. Oke, Bu. Untuk yang pemusatan sudah paham? Sekali lagi, Bu, biar Tentang- meyakinin deh, Bu, mau nanya sedikit. Apa? Tentang yang anti lock, berarti kan kita itu shift lock ya, Bu? Itunya Iya, dipencet. shift lock. Shift-nya dulu, baru lock-nya gitu. Iya. Baru angkanya. Ha-ha. Oh. Ya udah, Bu. Biar buat meyakini diri sendiri, Bu. Iya. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak ada, Bu. apa? Kan tadi ada data F. Nah, terus ada nilai tengah. Saya masih bingung nilai tengahnya itu dapetnya dari mana. Nilai tengah tuh yang minggu lalu. Banyakin data dibagi 2. Yang 93 itu. Yang setelahnya kelas boundary. Ya, Bu. Saya makanya kalau yang minggu lalu enggak ini diulang-ulang lagi. Nah, ini saya makanya nanti kalian kerjakan tugas kan di soal di PPT yang pertama itu loh yang distribusi frekuensi kan ada data yang 80 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemarin kan ngerjainnya yang 50 kan? Iya. Sekarang data yang 80, kamu kerjain sampai kuartil 4. Jadi bikin tabelnya langsung disatukan aja, nggak usah satu-satu, nanti berlembar-lembar kamu. Jadi nanti misalnya nomor, interval, frekuensi, F kumulatif, F relatif, terus apalagi sampai panjang tuh. Paham kan maksud saya? Jadi nanti tinggal ngeliat dari data itu aja, nggak usah berlembar-lembar. Frekuensi kumulatif di bawahnya bikin tabel lagi, interval itu buang-buang tenaga dan waktu. Buang-buang tinta juga. Berarti kerjain yang soal keduanya, Bu, dari yang PPT kemarin. Iya. Tapi sampai kuartil. Iya. Sampai kuartil 4. Oke, Bu. Berarti yang di sini nggak usah ya, Bu, ya? Yang mana? Yang latihan data tunggal ini. Yang Enggak, di slide 26. enggak. Enggak. Jadi biar Oke, tahu Bu. saya kamu paham atau enggak. Kamu dikasih tahu di gini, takutnya lupa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Kemarin kan saya sudah nyoba-nyoba ya kerjain yang soal yang kedua. Nah, di situ ada panjang kelasnya tuh bulatannya itu ke atas apa ke bawah sih? Maksudnya normal apa ke atas sih, Bu? Biar menjadi intervalnya. Kan hasilnya tuh 8,375. Kalau misalnya normal itu 8. Nah, kalau misalnya ke atas 9. Itu buat intervalnya. Makanya bingungnya di situ. Jadi normal atau ke atas gitu. Kalau interval kan nggak ngaruh kan? Ngaruh ke koma ya. Kita pakai kalau yang jumlah banyaknya data nggak apa-apa lah karena ngikutin dia ke atas, kita ngikutin yang ke atas. Karena kan yang dari bukunya itu. Untuk menentukan banyaknya data ya. Banyaknya data apa? Banyaknya kelas. Salah. Ibu, Ya. tapi kalau misalkan ngambilnya yang 9, di intervalnya itu jadinya 8, 32 sampai 40, terus bawahnya 94 sampai 102. Nggak apa-apa, lewat ya dari data, nggak apa-apa. Kurang malah. Nggak apa-apa. Tapi tetap harus intervalnya tetap sama. 7, 8. Iya.
Kayak kemarin saya nunjukin yang nambahin kelas interval yang di atas, yang kalau mau bikin diagram garis kan itu kan, nambahin satu kelas di bawah kelas atasnya, terus sama satu kelas bawahnya yang paling ujung kan, intervalnya tetap sama, jangan dikurang-kurangin. Berarti interval kelasnya jumlahnya 8, walaupun... Saya nggak tahu, saya belum hitung. Oke. Oke, ada lagi? Hidung saya sakit banget jerawat. Ada lagi yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita tutup. Bu, berarti tugasnya yang bikin grafik juga? Iya. Oke deh. Jadi semuanya tuh nambah. Kan sampai terakhir, sampai grafik kemarin. Terus ditambahin min, median, modus, sama kuartil. Kan hari ini min, median, modus, kuartil kan? Gitu. Nambah berarti ya? Iya, Dik. Nah, yang kemarin kan, Bu? Kan kalau di rumah makan enakan tambo C gitu kan?